Ini adalah Toyota Fortuner, salah satu SUV favoritnya orang Indonesia. Nah, yang ini adalah Fortuner versi facelift alias versi penyegaran dari yang pertama diluncurin tahun 2016 dulu. Jadi di sini dia dapat tampang yang sedikit dibikin lebih baru dan fitur-fitur yang jauh lebih banyak juga. Nah, sekarang kita lagi ngeliat Fortuner ini di Plaza Toyota Citerep. Ini lokasinya ada di Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Citerep ya. Nah, dealernya punya line up mobil yang lengkap banget, tempat servis yang sangat besar dengan tempat nunggu yang nyaman, plus ada bengkel body dan catnya juga nih. Nah, buat kalian yang ada di sekitar Citerep, misalnya yang di Sentul, Bogor, Cibinong, Depok, atau sekitarnya lah, bisa nih mampir ke Plaza Toyota Citerep buat servis Toyota kalian atau kalau mau beli mobil Toyota baru. Dan sebelum mulai, simak dulu sponsor dari video kita kali ini, asuransi Garda Auto. Nama Garda Auto ini udah pasti nggak asing lagi lah ya di dunia asuransi mobil. Kita yakin kalau kita bilang asuransi mobil, pasti yang langsung terbesit di pikiran kalian Garda Auto kan? Nah, saat ini Garda Auto lagi ada promo menarik untuk kalian yang sedang butuh atau mau beli asuransi mobil. Cara dapat promonya, kalian bisa langsung kunjungi website gardaauto.com dan selanjutnya saat melakukan transaksi, jangan lupa memasukkan kode voucher GoCarMudi untuk mendapatkan promo free voucher belanja. Buruan, periode promonya hingga 31 Desember 2020. Penuhi kebutuhan perlindungan berbagai aset Anda dengan berbagai produk asuransi di gardaauto.com. Dan buat detailnya, simak di 10 hal yang perlu kalian ketahui dari Toyota Fortuner Facelift. 1. Varian dan warna. Soal varian, nggak ada ubahan dari Fortuner sebelumnya ya. Dari yang 4x2 dulu, ada varian 24G manual dan 24G otomatis. Di atasnya ada SRZ alias varian mewah dengan mesin bensin, dan ada VRZ alias varian mewah dengan mesin diesel. Dan di atasnya lagi ada varian TRD bermesin bensin dan TRD bermesin diesel. Lanjut, yang 4x4 juga kayak dulu, ada yang G4x4 dan VRZ 4x4. Jadi, buat kalian yang nungguin varian Fortuner Legender kayak di Thailand, harus nunggu lebih lama lagi nih kayaknya. Pilihan warnanya sekarang hanya ada 5 ya. Putih, silver, grey, hitam, dan coklat tua. Jadi yang coklat muda dulu dihilangkan. 2. Diesel dan bensin. Persis kayak sebelumnya, Fortuner ini tersedia dalam 2 pilihan mesin. Pertama yang mesin bensin, 2700cc berkode 2TRFE alias mesin bensin yang udah dipakai di Fortuner bensin dari pertama kali banget dulu, tapi sejak 2016 ditambahin dual VVTi dan beberapa ubahan minor. Tenaganya 161 HP atau 163 PS dan torsinya 242 Nm. Pilihan transmisi yang mesin bensin hanya otomatis 6 percepatan aja ya. Dan hanya tersedia dengan yang penggerak roda belakang alias 4x2. Dan yang diesel 2400cc berkode 2GDFTV yang ada variable nozzle turbocharger alias VNT dan ada intercoolernya. Tenaganya 148 HP atau nyaris 150 PS dan torsinya 400 Nm alias nyaris 2 kali lipatnya torsi yang mesin bensin tadi. Nah, yang diesel pilihan transmisinya ada 2 nih. Ada yang manual 6 percepatan dan otomatis 6 percepatan berjenis torque converter ini yang ada mode electronic shifting juga. Dan setiap varian yang bertransmisi otomatis juga ada pedal shiftnya ya, yang jadi bisa pindah gigi langsung dari belakang setir sini. Setiap model juga ada mode berkendaranya. Ada 3 nih, normal, Eco kalau klik tombol Eco ini, dan Power kalau klik tombol PWR ini. 3. Lampu LED baru. Salah satu ubahan yang paling kelihatan dibanding Fortuner sebelum facelift adalah lampunya. Sebenarnya sih bentuk lampu depan utamanya dan lampu belakangnya sama kayak sebelum facelift, tapi detail-detailnya dibuat beda. Di RL-nya sekarang jadi LED garis di bawah proyektor lampu utamanya. Dan lampu kecilnya di RL ini bakal ngeredup, plus lampu LED bar panjang di paling bawah itu bakal nyala. Nah, lampu besarnya dan lampu jauhnya tetap LED proyektor yang sama alias by beam LED disebutnya. Sedangkan lampu seinnya jadi LED yang paling bawah itu berubah dari putih jadi orange kalau dinyalain. Dan fog lampnya juga LED nih. Nice! Lampu belakangnya, lampu malamnya, LED barnya sekarang jadi lebih tebal dan lebih tegas gitu. Sedangkan lampu rem LED dots-nya kalau dulu ada di tengah-tengah, sekarang jadi ada di bawah lampu malamnya itu. Nah, lampu seinnya kalau tadinya halogen, sekarang jadi LED ya yang panjang banget kayak gini. Nice, tapi lampu mundurnya masih halogen nih sayangnya.
4. Eksterior makin sangar. Yang kalian lihat ini adalah varian TRD Sportivo, varian Fortuner paling laris sejak TRD dibawa ke generasi ini dari tahun 2017 dulu. Oh, sebelum facelift mayor yang sekarang, Fortuner TRD juga sempat dapat facelift di tahun 2019 kemarin ya. Buat bedain nih, kita kasih lihat berurutan. Yang 2019 depannya gini, yang 2020 depannya gini, yang 2019 belakangnya gini, yang 2020 belakangnya gini. Soal dimensi nggak berubah sama sekali ya dibanding Fortuner sebelumnya, yang sedikit lebih panjang dibanding Pajero Sport tapi lebih pendek dibanding Trailblazer dan Terra. Tapi dibanding setiap SUV monokok di harga ini tentu lebih besar ya ukurannya Fortuner ini. Buat yang penasaran bentuk tiap variannya, yang varian G kayak gini nih dengan velg 17 inci, varian SRZ dan VRZ kayak gini dengan velg 18 inci mengkilap, sedangkan yang TRD kayak gini. Nah, yang kita detailin varian TRD-nya aja ya. Grillnya sekarang dibuat lebih bergelombang dan lebih ketiga dimensian lagi, dan tetap dikelilingin list chrome gelap gini. Tapi chrome gelap yang di kap mesin dihilangkan, dan sekarang ada list garis merah dan emblem TRD-nya pindah ke kanan bawah grillnya. Radiator grillnya sekarang nggak nyambung lagi ke housing fog lamp dan dibuat kayak cemberut. Oh, dan housing fog lampnya dibuat honeycomb gini, dan ada list chrome gelapnya juga. Dan tentunya karena ini varian TRD jadi pakai body kit yang besar kayak gini. Sampingnya yang berubah sangat minim dibanding Fortuner sebelumnya. Di varian TRD yang paling kelihatan sih stiker TRD Sportivo-nya sekarang pindah ke atas garis bodinya. Kalau yang dulu kan di bawahnya ya. Velgnya juga sekarang jadi dual tone hitam dan abu-abu gelap kayak gini. Dari TRD khusus yang model TRD juga. Ukurannya tetap 18 inci dan dengan ban 265/60 R18. Sisanya masih sama di samping sini. Kayak roof railnya yang langsung nempel ke atapnya, talang air yang sangat besar ini, spion yang dilapis warna hitam, dan di bagian bawahnya ada lampu halogen yang nyala kalau kuncinya dibuka, dan garis bawah jendelanya ada list chrome-nya yang jadi siluet di kunci pintunya itu nih. Belakangnya selain lampunya yang bentuk dalamnya berubah, sekarang list chrome di tengahnya juga berubah jadi chrome gelap kayak gini nih. Dan bentuk body kitnya berubah ya yang di TRD ini. Panel hitamnya jadi kelihatan lebih agresif dibanding sebelumnya. Tetap ada spoiler tentunya dan antena rear view. Oh, dan yang kita suka, list chrome-nya langsung dibuat full nyambung nih dari samping. Jadi kayak melingkar gitu. Gimana? Kelihatan lebih sangar ya? 5. Interior hitam. Secara desain, interior Fortuner sebenarnya sama persis kayak sebelumnya, yang menurut kita tetap jadi salah satu desain interior termewah di sebuah SUV leather frame, karena nggak kelihatan kayak interior jelmaan Innova atau apalagi Hilux yang cuma disulap sedikit kayak di generasi sebelumnya dulu gitu. Nah, bedanya di yang facelift ini lebih ke permainan warnanya aja. Kalau dulu pakai kombinasi hitam dan coklat tua, sekarang warnanya jadi full hitam, kecuali pilar dan plafonnya yang masih abu-abu ya. Kulit coklat yang di door trim sekarang juga jadi full hitam, dan ada jahitan putihnya di yang buat sandaran tangannya. Begitu juga joknya yang sekarang semuanya jadi kulit full hitam gini dengan jahitan-jahitan putih di pinggir-pinggirnya. Dan di jok paling depan headrestnya lebih spesial nih, ada jahitan putihnya juga. Lapisan kulit di tengah dashboard sekarang juga jadi hitam, sedangkan bahan kulit di laci dashboard atas dan di atas setir tetap warna hitam dengan jahitan putih ya. Panel kayu doff di konsol tengah juga jadi warna gelap gini nih, ngikutin warna-warna lainnya. Begitu juga panel kayu doff yang ada di bagian atas setir jadi sewarna juga. Sisanya masih sama kok, kayak detail tulisan Fortuner di tombol pembuka laci dashboard masih ada, dan begitu juga emblem Fortuner yang di door trim belakang ngasih sentuhan minor tapi mewah. Seal plate-nya pakai model plastik hitam standar bertuliskan Toyota gede-gede kayak gini, dan jam digital yang kelihatan old fashion ini juga somehow masih dipertahankan ya. Detail lain di depan, lampu kabinnya pakai LED kayak gini nih, ada di kiri dan kanan. Nice. Sun visornya ada card holder di kedua sisi luarnya, dan dalamnya sama-sama ada kaca yang bisa ditutup buka dan ada lampunya. Tapi lampunya halogen ya. Sedangkan pegangan tangan plafon di depan ada di sisi penumpang depan dan driver. Detail yang di tengah, ventilasi AC-nya pakai model yang terintegrasi langsung di plafonnya gini nih, jadi kelihatan lebih rapi. Lampu kabinnya ada satu LED besar gini di tengah, sedangkan pegangan tangan di plafonnya di kiri dan kanan sama-sama ada gantungan bajunya. Nah, detail yang paling belakang masih ada ventilasi AC juga nih dengan model yang terintegrasi di plafonnya juga kayak di baris kedua, dan di kiri dan kanan sama-sama masih dapat pegangan tangan di plafon juga. Nice. 6.
Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintunya termasuk berat tapi emang kerasa lebih ringan dibanding pintu CR-V atau CX-5 gitu sih. Nah, kasnya SUV leather frame napak ke dalamnya luar biasa tinggi dan emang sulit. Makanya dikasih side steps raksasa kayak gini nih, biar kita bisa napak ke sini dulu dan pegangan ini di pilar A sisi kanan dan kiri supaya kita bisa bantu pegangan dulu dan baru deh napak ke dalam. Dan begitu duduk, posisi duduk kita kalau dibuat paling rendah juga termasuk luar biasa tinggi. Ini lebih tinggi dibanding posisi duduknya SUV monokok kayak CR-V atau CX-5 gitu ya jelas. Dan ujung kap mesinnya juga kelihatan dengan jelas banget. Tapi karena lantainya juga tinggi, jadi emang sudut paha kita jadi sedikit lebih naik gini nih. Mungkin yang sehari-harinya naik SUV leather frame udah biasa, tapi yang sehari-harinya naik SUV monokok pasti berasa lebih gak nyaman duduk di sini. Oh, tapi ruang kepalanya masih termasuk cukup luas ya buat sebuah SUV leather frame, apalagi dibanding di Pajero Sport yang ada sunroofnya. Pengaturan jok driver varian SRZ, VRZ, dan TRD elektrik 8 arah ya. Dan yang penumpang depan enaknya elektrik 8 arah juga nih. Nice! Headrestnya hanya bisa naik turun aja, nggak bisa maju mundur. Tapi kita suka nih, sandarannya termasuk empuk. Dan kalau buat nyetir sambil sandarin kepala kita nggak sampai ngedanga. Di tengah, armrestnya udah dilapis kulit yang empuk, tapi posisinya agak ke belakang ya. Jadi agak sulit kalau mau pegang setir sambil sandaran tangan. Yang di pintu juga buat sandarin tangannya udah dilapis kulit jadi empuk juga. Seatbeltnya bisa diatur naik turun. Setirnya tilt dan teleskopik. Tapi emang maksimal pengaturannya nggak banyak sih. Dan masih cenderung dekat dari dashboard. Buat sandarin kaki kiri driver ada gundukan dan pad plastik kayak gini. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya masih sedikit lebih ringan dibanding pintu depannya ya. Bukaannya cukup lebar. Nah, napaknya sama nih, tinggi banget juga kayak di depan. Dan masih bisa napak ke side stepsnya dulu. Tapi sayangnya, di pilar B-nya sini nggak disediain pegangan tangan sama sekali. Jadi kita mesti cari tempat lain buat pegangan, entah plafonnya atau pintunya buat bantuin pas masuk ke dalam. Oke, yang agak mengejutkan buat sebuah SUV leather frame duduk di tengah sini posisinya masih lumayan nyaman nih. Jaraknya dari lantai ke dudukan joknya cukup proper tingginya. Jadi sudut paha kita ketopang dengan sempurna. Ini malah lebih nyaman dibanding kalian duduk di jok baris keduanya Land Cruiser loh. Oh, dan yang jelas posisi duduk kita jauh lebih tinggi dibanding yang di depan. Sangat-sangat berasa commanding. Joknya bisa digeser maju mundur. Kalau digeser paling maju, ruang kakinya sebenarnya masih termasuk lumayan nih segini. Tapi yang jelas emang udah nggak berasa luas ya. Kalau digeser paling mundur cukup luas lah. Nah, kalau dimajuin setengah jadi segini sisa ruangnya. Nah, ruang kepalanya sebenarnya juga masih termasuk lumayan buat sebuah SUV leather frame. Apalagi karena di plafonnya sebelah kanan dan kiri dibuatin cekokan kayak gini. Tapi emang feel-nya overall itu kalian duduk di tengah sini udah pasti berasa lebih sempit atau lebih terjepit dibanding duduk di jok tengahnya SUV monokok kayak CR-V atau CX-5 atau Wuling Amas gitu ya. Nah, sudut sandarannya bisa diatur fleksibel pakai tuas di samping dan bisa sampai hampir tiduran nih. Nice! Headrestnya adjustable di ketiga sisinya, tapi yang di pinggir maksimal adjustnya emang nggak tinggi ya, hanya sedikit aja. Sandaran tangan di pintu juga udah dilapis kulit jadi empuk juga. Dan di tengah dapat armrest lipat gini, so bisa duduk ala-ala bos di pinggir sini. Oke, kalau mau duduk bertiga, kakinya harus agak ngelipet ya buat napak ke tengahnya. Karena konsol tengahnya cukup mundur. Lantai di tengah juga masih menggunduk, jadi kaki kita tetap harus ke kiri kanannya. Nah, dudukan joknya lebih tinggi dibanding di kiri kanannya, tapi masih cukup empuk. Yang buat sandarannya jauh lebih maju dibanding kiri kanannya dan lebih keras juga. Tapi karena ada headrestnya, jadi duduknya enak, nggak ngedanga kepala kita. Tapi emang pandangan kita ngeliat ke depan di tengah sini lebih sempit ya, karena plafonnya lebih turun dibanding kiri kanannya. Oh, seatbelt di tengah 3 titik, tapi pakai modelnya masih yang dari atas plafon gini. Oke, sekarang ke jok paling belakang. Kalau dari sebelah kanan, one touch tumble nih, alias sekali tarik tuasnya, joknya bakal langsung kelipat sendiri gini. Dan yang dari kanan, yang kelipat satu jok ya. Kalau dari kiri, one touch tumble juga, tapi yang kelipat langsung 2 jok alias plus yang di tengah juga. Nah, kalau orang dewasa 170-an cm duduk di paling belakang, sudut pahanya emang udah pasti naik ini sih, karena dudukan joknya nggak terlalu tinggi dari lantainya. Jadi buat perjalanan jauh pasti pegel ya. Oh, dan catatan, layout joknya
full theatrical ya, alias yang paling belakang sini lebih tinggi lagi dibanding yang di tengah. Kedua sisi ada headrestnya adjustable, jadi tetap nyaman buat sandarin kepala. Dan enaknya, jok paling belakang sini, sudut rebahannya tetap bisa diatur dan cukup fleksibel pengaturannya. Yang paling rebahnya cukup rileks ya. Tapi ruang kepalanya emang sangat pas-pasan buat orang dewasa 170-an cm. Ini kalau kita duduk tegak, lihat seberapa sedikit sisa ruang kepalanya. Dan kalau dibuat paling sandaran pun masih tetap sama. Jadi emang berasa sempit ya. Nah, ruang kakinya ini kalau jok tengah dibuat paling maju, ada ruang tapi emang gak banyak sisanya. Kalau dibuat paling mundur, kaki kita udah mentok. Untungnya bagian belakang jok tengahnya gak keras sih. Sayangnya juga di kanan kiri joknya gak ada buat sandarin tangan kita, alias terlalu rendah. Jadi tangan kita berasa agak menggantung pas duduk ya. Nah, jendelanya sebenarnya termasuk cukup panjang, tapi emang tingginya sangat pendek, jadi tetap ngasih feel yang agak claustrophobic alias terkungkung gitu ya duduk di baris ketiga sini. 7. Detail safety. Oke, fitur safety Fortuner ini nambah cukup banyak dibanding yang sebelum facelift. Pertama, traction control dan stability control sekarang udah ada buat semua varian. Oh, dan kalau dulu posisinya di VRZ 4x4 ada di bawah kontrol AC traction controlnya, sekarang posisi tombolnya jadi pindah di samping tuas rem tangan sini. Kalau kalian klik sekali, yang mati traction controlnya aja. Kalau ditahan yang lama, yang mati plus stability controlnya juga. Lanjut, airbagnya sayangnya setiap varian yang 4x2 hanya ada 3 aja. 2 di depan dan 1 airbag lutut driver. Kalau kalian pengen 7 airbag, harus pilih varian yang 4x4 nih. Oh, dan tetap ada buat deaktivasi airbag penumpang depan di pintu kiri ini, yang ada indikatornya juga di tengah-tengah sini ya. Rem depan dan rem belakang sama-sama cakram ventilasi ya. Sama kayak dari sejak akhir 2017. Nggak kayak waktu pertama keluar dulu yang belakangnya sempat tromol. Rem ABS dan EBD juga ada di semua varian. Dan kalau dulu brake assist hanya di VRZ 4x4 aja, sekarang jadi ada di semua varian. Lanjut lagi, sensor parkir belakang ada 4 titik sewarna bodi tentunya, dan di depan ada 2 titik. Ada indikatornya di MID dan di head unit juga ya. Dan bisa kalian matiin pakai tombol ini nih. Sekarang cuma satu aja tombolnya, nggak ada lagi tombol buat matiin sensor depannya doang. Kameranya di TRD selain di belakang, ada satu juga di bawah masing-masing spion, dan satu lagi di depan. Jadi ada kamera 360 derajat. Garisnya tetap nggak dinamis ya, alias nggak muter pas muter setir. Dan kalau kalian mau pindah ke tampilan kamera lain, harus masuk ke aplikasi kameranya dulu dari head unit dan diklik kayak gini nih. Oh, dan Toyota bilang ada fitur blind spot detection, moving object direction, lane departure warning, dan headway monitoring warning. Tapi, ini keempat fitur ini lebih kayak fitur tambahan dari kamera 360 derajatnya, yang emang lebih memanfaatkan image recognition dibandingin sensor tambahan yang dedicated. Seefektif apakah ini? Nanti kita cobain begitu dapat unit testnya aja ya. Sisanya lebih standar lah, kayak jok tengah dengan dudukan ISOFIX dan emergency brake signal yang bakal nyalain lampu hazard kalau kita ngerem mendadak. 8. Fitur makin lengkap. Buat detail fitur, kita detailin yang di varian TRD diesel 4x2 ini aja. Yang baru sebenarnya ada 5 titik, MID, head unitnya, layar plafonnya, spion tengahnya, dan sekarang ada wireless charger. Jadi, buat kalian yang HP-nya Qi compatible, kayak misalnya iPhone yang baru atau Samsung flagship, tinggal taruh di tengah sini aja buat charge HP-nya. Spion tengahnya jadi elektrokromatik nih, jadi kalau silau dari belakang dia bakal ngegelap sendiri. Nice! MID-nya masih sama TFT LCD full color gini, tapi emang kecil sih ya di tengah-tengah aja. Tapi animasi di awalnya baru nih jadi kayak gini. Ada indikator pintu individual, dan yang baru lagi ada indikator kelurusan ban gini nih kayak di Land Cruiser. Info lainnya ada konsumsi BBM real time dan rata-rata plus temperatur luar juga, sisa jarak berkendara dan kecepatan rata-rata, indikator eco detail, dan udah hemat berapa rupiah dari pemakaian konsumsi kita, dan ada speedometer digitalnya. Settingsnya sekarang bisa mati nyalain bagasi elektriknya langsung dari MID, sedangkan settings lainnya standar lah buat ganti bahasa, satuan unit, dan info yang ditampilin tadi kalau mau diganti-ganti. Dan tombol shortcut yang disetir juga bisa diganti fungsinya. Oh, odometer, trip A dan trip B terpisah di bawah ya, pakai tombol di sini langsung. Lanjut, head unitnya 9 inci dan modelnya kayak di Corolla Cross nih. Dikasih tahu ini tanggal genap atau ganjil dulu begitu kita nyalain. Ada tombol kapasitif di sebelah kanannya plus USB port ya. Dan ada NFC-nya juga nih. Jadi kalian bisa ngecek saldo e-money dengan nempelin kartu kalian ke sini. Ingat ya, mandiri e-money aja yang bisa. Flash dan lain-lainnya belum bisa.
Yang bisa diputar ada Bluetooth, USB, dan ada beberapa aplikasi mirroring juga kayak Miracast dan SDL. Nah, buat Apple CarPlay dan Android Auto, di unit yang kita coba ini sih belum ada ya. Tapi, ada kemungkinan Toyota bakal masukin itu juga setelah bulan Oktober kayak di Yaris yang kita cobain. Nah, yang unik sih si monitor plafon ini nih. Kita nggak tahu ini berapa inci, nggak disebut di brosurnya. Tapi, ada USB port tambahan di sebelah kanannya. Ini nggak layar sentuh ya, jadi harus pakai kontrol kapasitif ini di bawahnya. Tapi yang unik coba lihat deh, di ujungnya ada garis lampu gini yang bisa dijadiin ambient light sama Toyota. Pakai tombol ini bisa kita terang gelapin, atau kalau lihat di settingsnya bisa ubah warna juga jadi biru. Pilihannya cuma ada biru dan putih ya. Sisanya sama sih kayak Fortuner sebelum facelift. Kayak AC-nya single zone auto climate control, alias kita bisa ngeset suhu dan nanti kipasnya bisa nyesuaiin kecepatan sendiri. Suhu paling dingin 17,5 derajat Celcius dan paling panasnya 32,5 derajat, alias ada heaternya. Ada buat atur ventilasi AC ke kaki juga, dan ada defroster kaca depan plus defogger kaca belakang juga. Dan buat yang AC belakang, nyalainnya di tengah sini nih, ada layar kecilnya buat lihat kecepatan kipasnya, atau bisa set juga di auto biar nyesuaiin temperatur yang di set di depan. Ada passive keyless entry juga, jadi kalau mobilnya kekunci, ini remote-nya tinggal kita kantongin aja. Deketin mobilnya dan klik tombol di handle-nya ini, dan kuncinya kebuka. Buat kunci lagi, tinggal klik lagi aja tombolnya, dan tentunya ada tombol start stop mesin juga ya. Lanjut, power outlet ada satu di depan, satu di tengah sini, dan satu lagi di bagasi. Nice! Jendelanya, keempat-tempatnya auto up down, mantap! Spionnya lipat elektrik tentunya dan otomatis juga. Kalau dikunci bakal ngelipet dan kalau mesinnya dinyalain bakal kebuka. Di kiri setir ada tombol pengatur audio dan voice command dan teleponi. Di kanan setir ada tombol pengatur MID dan di belakangnya ada cruise control nih. Lampunya otomatis, tapi emang khasnya Fortuner ini nggak ada pilihan buat matiin lampu ya. Wipernya intermittent variable. Dan di laci dashboard yang bagian atas ini ada pendinginan nih yang bisa kita mati nyalain. Gimana? Termasuk cukup banyak lah ya fiturnya. 9. Bagasi dan storage. Bagasinya varian SRZ, VRZ, dan TRD udah elektrik nih. Bisa kita buka dari tombol di remote-nya. Bisa juga pakai tombol di dalam. Atau pakai passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal masukin ke kantong kita dan kita deketin mobilnya dan klik tombol yang panjang sebelah kiri sini. Dan yang varian TRD bisa buka pakai gestur tendang juga ya. Jadi misalnya kita lagi bawa banyak barang dan mobilnya kekunci, remote ini cukup kita kantongin, kita deketin mobilnya di sisi tengah agak ke kanan sini dan tendang bagian bawahnya gini. Dan kita agak menjauh, nanti bagasinya bakal kebuka. Dan tutupnya lagi bisa ditendang juga. Tapi dari segala mobil yang pernah kita coba dengan kick sensor gini, punya Fortuner ini somehow jadi salah satu yang paling sering gagal nih. Entah di unit ini aja atau di semua unitnya juga gitu sih. Oh, sekarang buat matiin power backdoor-nya langsung dari MID ya, nggak pakai tombol lagi. Tapi tetap disediain tombol buat matiin kick sensornya aja. Nah, bagasinya jelas nggak ada ubahan ya dari Fortuner sebelumnya. Ini ruangnya kalau seluruh joknya lagi kita buka. Yang bikin lebih spesial dibanding di Pajero Sport atau Trailblazer yang bisa kita lipat rata adalah di sini ruangnya lebih tinggi. Bibirnya termasuk lebar dan mengotak, jadi nggak masalah buat masukin barang yang lebar. Nah, jarak lantainya dari tanah termasuk cukup tinggi khasnya SUV ladder frame yang tinggi gini, tapi sedikit lebih rendah dibanding di Pajero Sport sih. Jadi kalau mau masukin barang berat angkatnya agak PR juga. Tapi enaknya lantai ini rata sama bibir bagasinya. Jadi kalau mau keluarin barang tinggal digeser aja. Nah, detail di belakang sini ada gantungan belanjaan nih di kiri dan kanannya sini. Di atas ada lampu halogen khusus buat bagasinya, dan di sebelah kiri sini ada kompartemen buat naruh dongkrak dan toolkitnya, plus ada juga power outlet di sebelah kirinya. Oh, dan buat turunin ban serep lubangnya ada di tengah sini ya. Sedangkan ban serepnya model full size dan ada di bawah mobilnya. Oh, dan karena jok baris ketiga ini sudut recline-nya bisa diatur, jadi kalau di set paling rebah, ruang bagasi jadi yang paling sempit. Dan kalau di set paling tegak, ruang bagasi jadi yang paling lega. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasinya, jok paling belakang bisa dilipat bagian atasnya dulu nih. Bisa dilipat full juga ke samping. Pakai tali yang ada di bawah ini, nanti kalau ditarik sandarannya bakal jatuh dan joknya bakal keangkat langsung. Agak berat nih ya emang joknya. Dan nanti kita perlu cantolin ini ke cantolan yang udah disediain. Nah, kalau dilipat satu, kita masih bisa masukin barang yang lebih besar dan tetap juga bisa duduk buat satu penumpang di belakang sini. Kalau dilipat dua-duanya, jangan lupa nih, kaki joknya kalian lipat juga. Ruangnya bakal jadi jauh lebih besar ya. Tapi, coba lihat lantainya agak turun gini di ujungnya. Jadi kalau dorong barang bisa jatuh. Nah, kalau mau luasin kapasitasnya lagi, jok tengah bisa dilipat 60:40. Alias, kalau kita lipat yang kanan dulu, masih bisa buat duduk dua penumpang lagi di belakang. Dan kalau dilipat semua, tada, ruangnya jadi sangat luas dan panjang. Tapi sekali lagi lantainya nggak rata ya, ada turunan di tengahnya. Buat tutupnya, selain ada handle di kanan sini, tentu bisa elektrik juga pakai setiap cara yang tadi kita kasih tahu. Dan ini sisa storage di dalam kabin.
detail-detail lain. Sama kayak sebelumnya, Fortuner ini langsung dirakit di pabrik Temin alias Toyota Motor Manufacturing Indonesia di Karawang ya. So, CKD nih alias rakitan lokal. Lanjut, Fortuner ini dapat gratis biaya servis, jasa, dan spare parts sampai yang ke-6 dalam maksimum 4 tahun atau 50.000 km tergantung mana yang sampai duluan. So, gimana menurut kalian soal Toyota Fortuner facelift ini? Nah, buat kalian yang tertarik sama Fortuner ini atau Toyota lainnya, bisa aja langsung main aja ke Plaza Toyota Citerep. Dan jangan lupa sampaikan komentar di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Kamulisya supaya kalian tonton video-video kayak gini lainnya. See you next time!